dasar dari ibadah kita adalah pengampunan Allah. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, kita nggak perlu ada di sini, saudara-saudara. Kita ada di sini karena Allah sudah mengampuni kita lewat Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan-bulan ini kita mau berbicara tentang ibadah yang berkualitas. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan sudah kasih kita tempat yang bagus. Saudara, buat apa penampilan yang bagus kalau isinya tidak bagus? Kalau gereja kita semua persiapkan, kita benahi, saudara, kita sedang menyiapkan lumbung untuk tuaian jiwa-jiwa. Amin. Saya percaya saudara-saudara, jiwa-jiwa akan datang dari segala penjuru mencari Tuhan di sini ketika kita memperbaiki semuanya. Nabi Elia ketika bertarung dengan dewa-dewa, Elia bilang apa? Nabi Baal itu mereka membuat sebuah mesbah. Kemudian ditaruh di atas mesbah itu apa? Korban bakaran. Kemudian mereka bertarung sama Elia. Mereka bilang, Elia, Tuhan siapa yang hebat? Tuhanmu atau Tuhanku? Kita buktikan sama-sama. Mereka bangun mesbah. Kemudian Elia bilang gini, udah kamu dulu, saya mau lihat Allahmu hebat apa enggak. Nanti sesudah kamu baru aku, katanya. Kemudian ya udah kemudian mereka bangun mesbah, kemudian ditaruh korban di situ. Kemudian mereka berteriak-teriak memanggil Allahnya. Intinya Tuhan datanglah, sambar ini korban supaya ini menyala dan terbakar. Buktikan bahwa engkau hidup. Itu. Kemudian mereka berteriak, Tuhan tolong nyatakan, jangan permalukan kami. Karena Elia lihat kami, kalau ini tidak terjadi mujizat, apa kata Elia? Mujizat terjadi enggak? Kemudian firman Tuhan bilang gini, karena tidak terjadi apa-apa mereka ambil pisau. Kemudian apa? Mereka tubuh mereka disayat-sayat sampai berdarah-darah. Tujuannya apa? Menarik perhatian Tuhan. Tuhan, lihat ini darah sampai berdarah-darah. Tuhan, masa engkau diam saja? Tapi Tuhan diam saja tuh. Kemudian mereka terus berteriak, nggak terjadi apa-apa berhari-hari. Elia bilang apa? Udah belum? Sudah belum? Lagi katanya. Barangkali Tuhanmu tidur. Teriak lebih kencang. Tusuk lebih dalam itu tubuhmu. Gitu. Elia gitu. Buktikan, mana Tuhanmu? Akhirnya saudara, ternyata tidak terjadi apa-apa. Kemudian ketika mereka menyerah, kemudian sekarang bagiannya siapa? Elia. Ya udah, sekarang bagian saya. Kemudian sebelum dia berdoa itu apa yang dia lakukan? Firman Tuhan berkata, Elia dia merapikan, dirombak, dihancurkan, kemudian dia tata lagi, dia bikin bagus, kemudian ditaruh di atasnya korban, kemudian dia berdoa, Tuhanku yang hidup, engkau hidup selama-lamanya. Engkau buktikan kepada mereka bahwa engkau hidup ada di sini. In the name of God. Langsung turun api dari surga, menyambar dan mujizat terjadi. Haleluya. Kemudian Elia berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang aku sembah. Tuhanmu adalah dewa. Saudara-saudara, kenapa bisa terjadi mujizat? Apa yang dilakukan Elia? Elia menata dulu, saudara-saudara. Itu perlu, saudara-saudara. Untuk gereja kita ada lawatan Tuhan yang besar, perlu ditata dulu, saudara-saudara. Amin. Pemimpin pujiannya ditata. Pemain musiknya ditata, jemaatnya ditata, semua dibenahi, saudara-saudara.
Amin. Jangan nongol-nongol di sini saudara tapi nggak pernah doa, nggak pernah. Seharusnya saudara tidak seperti itu. Ada prosedur yang harus diikuti untuk menyiapkan sebuah gereja yang luar biasa. Amin saudara ya. Gereja yang sehat pasti bertumbuh. Amin. Kalau gereja tidak bertumbuh, berarti gerejanya tidak sehat. Betul tidak? Untuk Ibu Ephraim sehat, perlu minum daun seledri, daun kates. Saudara pernah minum daun kates di jus, airnya diminum? Manis apa enggak? Pahitnya luar biasa. Saya dulu sakitnya tipes. Tipes apa? Iya tipes. Malaria ya. Enggak sembuh-sembuh Bapak Ibu Saudara. Ke dokter berkali-kali sampai satu ketika saya putus asa. Aduh. Setiap sekali beberapa minggu harus ke dokter dan obatnya banyak. Aduh Tuhan. Dan obatnya saya enggak sanggup untuk habiskan. Sampai saya putus asa, Tuhan gimana ini enggak sembuh-sembuh. Kemudian ada orang yang menawarkan coba ini daun kates, bikin satu hari setengah gelas minum. Saya lakukan itu, sembuh sampai hari ini nggak kambuh-kambuh. Memang pahitnya luar biasa. Begitu minum itu saudara, saya langsung minum teh manis supaya nggak hilang-hilang ini pahitnya. Coba saudara kalau saya bilang, aduh nggak mau, itu pahit saudara. Pahit belum tentu. Yang pahit itu saudara-saudara belum tentu tidak baik. Amin saudara-saudara ya. Yang pahit itu kadang-kala kalau itu berdampak buat kita, kita juga harus lawan, saya harus minum saudara-saudara. Haleluya. Gereja kita kadang-kala saudara-saudara ada hal-hal yang pahit tapi mendatangkan yang iya. Saudara percaya enggak? Di setiap gereja tidak selalu program yang ada di gereja didukung oleh jemaat. Yang percaya boleh berkata amin dok. Tidak selalu program gereja jemaat setuju saudara. Berarti itu pahit saudara. Tetapi saya percaya saudara-saudara sebuah program ada di gereja bukan untuk kepentingan satu orang. Tetapi untuk kebutuhan sebuah gereja menjadi gereja yang sehat. Amin saudara. Iya, selama gereja ini punya visi, punya tujuan, kita akan terus bergerak kepada tujuan saudara. Mungkin rasanya pahit bagimu, tapi belajar untuk mengikutinya. Karena Tuhan mau kita bergerak bersama Dia. Ibadah yang dirindukan Tuhan adalah ibadah yang hidup, berkuasa, dan berdampak. Kita katakan sama-sama, 1, 2 ya. Ibadah yang dirindukan Tuhan adalah ibadah yang hidup, berkuasa, dan berdampak. Amin. Tuhan merindukan ibadah yang hidup, kemudian berkuasa, kemudian berdampak. Seperti apa saudara-saudara? Ibadah yang hidup. Di dalam ibadah, kita mestinya menemukan harapan baru, kekuatan baru, jawaban dalam kehidupan. Kalau ini ada dalam ibadah, enggak mungkin tempat ini tidak penuh. Haleluya. Siapa yang tidak punya masalah? Tapi ketika orang datang di sini, Tuhan selesaikan masalahnya lewat ibadah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan, mereka bagaikan Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak jadi lesu, berjalan tidak jadi lelah. Amin.
Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kekuatannya selalu bergairah. Kalau rohnya hidup, tidak ada kesempatan untuk dia lemah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kenapa digambarkan seperti Raja Wali? Ternyata saudara-saudara, kalau kita belajar tentang Raja Wali itu ada saat-saat tertentu ketika dia usia tertentu, dia menyendiri, dia di atas pohon yang tinggi atau di atas gua yang sangat tinggi, kemudian dia di situ berdiam diri. Unik ya. Jadi burung ini kemudian dia cari tempat yang paling tinggi yang tidak bisa disentuh oleh apa. Kemudian dia di situ berdiam diri, saudara. Kenapa? Kemudian ketika dia berdiam diri sampai sayap-sayapnya ini, bulu-bulunya ini rontok semua, saudara. Ketika ini rontok semua, kemudian sampai tumbuh bulu-bulu yang baru, sayap yang baru. Berarti butuh waktu lama lah, saudara. Bayangkan, Raja Wali ini dia butuh waktu lama, saudara, sampai tumbuh bulu yang baru. Ketika bulu yang baru mulai tumbuh dan mulai panjang, kemudian dia mulai belajar untuk terbang lagi. Beda, kekuatannya semakin gagah perkasa. Tadinya saudara-saudara sayapnya sudah sobek-sobek, sudah hampir rusak semua. Kemudian ketika dirontokkan semua, diganti yang baru, sekarang kekuatannya dia terbang dengan luar biasa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali. Amin. Ibadah, saudara-saudara, kita menemukan kekuatan baru dalam hadirat Tuhan. Ketika kita tampil di depan sini, saudara-saudara, kita pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Bukan sekedar melakukan tugas, tetapi kita terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, dengan sendirinya, orang yang melihat kita akan terhubung dengan Tuhan. Amin ya saudara ya. Jadi tujuan kita yang pertama bukan melayani orang, tujuan kita yang pertama adalah melayani Tuhan. Kalau fokus kita melayani Tuhan, maka jemaat pasti dilawat Tuhan. Tapi kalau fokus kita orang, saudara-saudara, kita akan berusaha menyenangkan orang, tetapi kita kehilangan Tuhan. Gitu. Fokusnya orang. Tapi kalau fokusnya sama Tuhan, dia menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua, ibadah yang berkuasa. Seperti apa ibadah yang berkuasa? Ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Ibadah yang mengubahkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Amin. Ibadah yang berkuasa itu mengubahkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Amin. Peranan pelayan Tuhan itu sangat menentukan di dalam gereja. Haleluya. Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Yesus dan Sakeus mengalami pertobatan, saudara-saudara. Ibadah harus membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia pasti berubah. Haleluya. Pasti berubah. Buktinya salah satunya adalah Sakeus. Sakeus pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Dia orang kaya apa orang miskin? Iya. Kemudian ketika Yesus lewat, Sakeus apa yang dia lakukan? Sakeus, kenapa dia panjat pohon? Sakeus dia mencari pohon karena dia sebenarnya penasaran. Dia rindu ingin melihat Yesus. Amin. Bisa nggak Sakeus itu? Kan banyak orang itu berkerumun. Bisa nggak Sakeus? Nggak usah lah. Biar aja dia di situ ngomong sendiri. Kemudian Sakeus dia main HP gitu. Bisa nggak? Bisa. Iya toh.
Tapi Sakeus enggak lakukan itu. Sakeus ini ada gairah yang ingin mengenal Yesus. Dan saya percaya ketika dia di atas pohon itu, dia di situ dia enggak main HP, ya toh? Ya. Ya. Dan di atas pohon itu dia bukan supaya dia viral. Iya toh? Sakeus di naik pohon bukan supaya viral, tapi karena saya yakin ketika dia di atas pohon itu, dia lihat Yesus itu, katakanlah si Yesus itu, Sakeus lihat nih. Apapun diucapkan oleh Yesus, Sakeus itu seolah-olah tidak satu kata pun terlewatkan oleh Sakeus. Gitu saudara-saudara ya. Kenapa? Karena Sakeus itu bukan karena disuruh orang, kamu naik pohon sana. Bukan, tapi karena Sakeus rindu ingin lihat Yesus. Dan buktinya apa? Ketika Yesus lihat, Sakeus, hei Sakeus, turunlah. Aku akan mampir ke rumahmu. Gitu. Senang gak Sakeus? Senang sekali saudara-saudara. Kenapa Yesus bilang gitu saudara? Karena Yesus tahu, orang ini dia loyal sama aku. Saya mau main ke rumahnya, saya akan kunjungi ini supaya dia nggak kemana-mana. Haleluya. Yang seperti itu harus dikunjungi saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Sakeus langsung dikunjungi oleh Yesus. Dan ketika Yesus sampai di rumahnya Sakeus, mereka lagi apa? Yesus bilang, aku akan makan bersama-sama kamu. Dahsyat enggak? Sakeus dengan Yesus makan bersama-sama, dan disitulah Sakeus memutuskan untuk bertobat. Sakeus bilang apa? Yesus, hari ini saya mau bertobat dan apa yang aku rampas dari orang, sekarang aku kembalikan berapa kali lipat. Disitulah Sakeus mengambil sebuah komitmen untuk dia bertobat. Sejak dia berjumpa Yesus dan selamanya hidupnya berubah. Amin. Kalau setiap orang dalam ibadah alami jumpa dengan Tuhan. Ketika pujian penyembahan di gereja, kemudian ada sebuah komitmen, Tuhan saya mau bertobat. Saya enggak mau nakal lagi. Amin. Datang gak minggu depan orang itu? Datang saudara-saudara. Yang kedua, perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan berjumpa dengan Yesus, sembuh. Saudara ingat kisah ini? Seorang perempuan ini sakit pendarahan, dia pergi ke tabib, dia ke berbagai dokter, tapi firman Tuhan berkata dia tidak sembuh, tapi justru semakin parah. Tapi ketika dia dengar Yesus lewat, apa yang dia lakukan? Perempuan itu dia bilang, aku percaya asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, pasti aku sembuh. Imannya hebat. Amin. Artinya saudara, penyakitnya ini berat, serius saudara-saudara. Tapi tahukah saudara, dia mempercaya ketika aku pegang ujung jubahnya, kemudian mengalir kuasa itu dan merontokkan semua sakit penyakit yang ada di dalam diriku ini. Kemudian dia pegang, dia langsung menerima mujizat kesembuhan. Yesus bilang apa? Yesus bilang, saya merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Siapa yang pegang? Murid-muridnya bilang, banyak orang. Yesus bilang gitu. Memang banyak orang yang menyentuh Yesus, tapi tidak keluar itu kuasa, mujizat. Tetapi hanya satu orang ini, dia menyentuh, kemudian mengalir kuasa dan Yesus merasa, cuma satu orang loh. Banyak yang menyentuh, tapi cuma satu orang yang dapat kuasa itu. Kenapa itu? Iman. Tidak semua orang yang hadir di gereja bisa mengalami mujizat. Hanya iman orang itu, saudara. Dan setiap kita datang dari rumah, saudara-saudara,
harapannya semua motivasinya sama. Amin saudara ya. Apa motivasinya? Berjumpa dengan Yesus saudara-saudara ya. Perempuan ini berjumpa dengan Yesus, dia sembuh. Saudara bayangkan kalau orang yang datang tempat ini. Dia datang dengan sakit kanker, pulang sembuh. Bisa enggak? Bisa saudara-saudara. Tanpa kita doakan satu-satu ketika dia memuji Tuhan. Kemudian dari sini tiba-tiba waktu Mbak Lia memimpin pujian, dia bilang, itu yang baju merah di sebelah sana, penyakitmu sudah sembuh. Tapi sekarang ini sudah hampir jarang terdengar yang begitu di gereja-gereja, tahu? Itu seharusnya harus terjadi di sini, amin. Bayangkan semua orang yang sakit datang ke tempat ini, pulang dengan sembuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita datang semangat untuk berdoa, berpuasa setiap hari Jumat. Ya. Paulus dan Silas mengalami kebebasan saat memuji Tuhan. Bayangkan Silas dan Paulus. Kakinya itu diikat. Seharusnya mereka mengeluh, menggerutu, marah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Silas memuji Tuhan, amin. Mujizat terjadi, firman Tuhan berkata, rantai itu, pengikat itu lepas. Kemudian mereka bebas jalan. Mujizat-mujizat dalam Alkitab itu dahsyat sekali saudara-saudara ya. Tapi kenapa sekarang ini kok jarang terjadi? Saudara tahu nggak kenapa jarang terjadi? Karena jarang orang memberitakan Injil. Semua itu terjadi karena Injil. Betul enggak? Kenapa Tuhan bela mereka? Karena Injil. Kalau mau mengalami mujizat seperti itu, hanya satu caranya. Beritakan Injil. Paulus dan Silas alami kebebasan. Coba kalau di dalam gereja kita, ketika kita beribadah, orang dibebaskan. Orang dipulihkan, saudara-saudara. Terakhir. Kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Seperti apa ibadah yang berdampak? Berdampak terhadap pikiran. Yang kedua, sikap hati. Perbuatan. Roma 12 ayat 2, kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, saudara-saudara. Ibadah yang berdampak itu membuat orang berbeda dengan dunia ini. Pikirannya diubah, kemudian hatinya diubah, kemudian perilakunya diubah. Berdampak terhadap pikiran. Tadi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi, pikiran. Saudara-saudara, seseorang mengalami perubahan dimulai dari pikiran, saudara-saudara. Pikiran bisa iya, tapi tindakan belum tentu juga langsung iya, saudara-saudara. Amin. Tapi selalu dimulai dari pikiran, saudara-saudara. Maka khotbah-khotbah itu ketika jemaat mendengar itu mempengaruhi pikiran. Kemudian hati. Apa yang sering engkau pikirkan itu akan menjadi ucapanmu. Apa yang engkau ucapkan itu akan menjadi tindakanmu. Apa yang menjadi tindakanmu itu yang menentukan keberhasilanmu. Amin. Berarti keberhasilan selalu dimulai dari pikiran, saudara. Itu sebabnya biarkanlah pikiran kita ini dipengaruhi oleh firman.
dipengaruhi oleh hadirat Allah. Hati kita dipengaruhi, kemudian nanti tindakan kita akan melatih diri bertindak, saudara. Tindakan kita setiap hari itu akan menentukan keberhasilan. Setiap kita ini punya peran penting. Saudara jangan berkata, loh saya kan bukan pelayan, saya nggak di depan. Saudara, setiap kita, siapapun kita punya peran penting. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama.